Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Novita Hernisa dengan NIM D1012510. Kali ini saya akan membahas materi atau konsep fundamental yang ada di matematika dasar, yaitu fungsi. Nah, fungsi itu adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap elemen dari himpunan pertama atau domain terhubung dengan tepat satu elemen di himpunan kedua atau kodomen. Fungsi memiliki notasi f dalam kurung x sama dengan y, atau dibaca fungsi x sama dengan y. Di sini berisi nilai yang dihasilkan dari operasi fungsi tersebut yang berisikan konstanta atau variabel atau keduanya. Nah, fungsi sendiri memiliki beberapa jenis. Sedikitnya yaitu aljabar, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Fungsi-fungsi tersebut memiliki aturan-aturan tersendiri dalam mengerjakannya atau mengoperasikannya. Tetapi fungsi-fungsi ini dapat kita kerjakan dalam satu waktu, yaitu dengan cara mengubah semua fungsi ini menjadi fungsi baru, yaitu disebut fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi merupakan penggabungan dua atau lebih fungsi dengan melakukan proses substitusi suatu fungsi ke dalam fungsi yang lain sehingga membentuk fungsi baru. Contohnya di sini notasi sederhananya yaitu di sini terdapat fungsi x yang merupakan fungsi kuadrat, lalu ada fungsi gx yang merupakan fungsi aljabar yang berbentuk ax kurang b. Nah, kedua fungsi ini dapat bentuk fungsi baru dengan cara mensubstitusikan salah satunya dalam fungsi yang lainnya. Contohnya yaitu fungsi f bundaran g. Nah, fungsi f bundaran g di sini maksudnya yaitu fungsi g yang ada di sini disubstitusikan ke dalam x yang ada di fungsi x, menghasilkan fungsi baru yaitu fungsi ax kurang b yang dikuadratkan. Lalu di sini ada fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Pada dasarnya, fungsi inverse dapat digunakan ke dalam segala jenis fungsi, seperti fungsi-fungsi sebelumnya yaitu fungsi aljabar, fungsi linear, dan fungsi kuadrat. Tetapi, fungsi inverse cukup erat kaitannya dengan fungsi komposisi. Nah, bentuknya yaitu seperti ini. Yang pertama di sini ada fungsi x yang berisikan a dikali x dikurang b. Nah, seperti namanya inverse yaitu kebalikan. Fungsi ini bertujuan untuk mengkebalikan fungsi asal ini, yaitu di sini ada fungsi ax dikurang b. Jika diinverskan, kita dapatkan fungsi x ditambah, ini harusnya tambah, maaf kesalahan saya dalam membuat PowerPoint-nya, buat slide-nya, ditambah b dibagi dengan a. Nah, untuk membedakan fungsi awal dengan fungsi inverse, ditambahkan pangkat -1 setelah huruf f dalam fungsi. Lalu di sini yang kedua ada fungsi x yaitu a dikali x ditambah b dibagi cx ditambah d. Nah, bentuk ini umum digunakan, yaitu fungsi inverse-nya menjadi minus dx ditambah b dan dibagi cx dikurang a. Di sini hanya mengubah nilai a dan d, yang mengubah dan menukar a dan d. Yang awalnya a bernilai positif, ditukar posisinya dengan d yang ada di posisi penyebut menjadi minus a, dan d yang awalnya bernilai positif menjadi bernilai negatif saat ditukar posisinya menjadi pembilang.
Lalu di sini saya ada contoh. Di sini ada fungsi fx dan sama dengan 2x ditambah 3 dan fungsi gx yang bernilai x kuadrat. Di sini kita disuruh untuk mencari fungsi f bundaran g bundaran f, dan inverse dari fungsi f bundaran g. Baik, niche. Nah, ini dapat kita kerjakan, yaitu yang pertama f bundaran g. F bundaran g seperti yang sudah dicontoh di penjelasan tadi, yaitu memasukkan fungsi g ke dalam fungsi x, mensubstitusikan f bundaran g dengan kita masukkan ke dalam ini, itu 2 x kuadrat. Nah, f bundaran g menghasilkan fungsi baru, yaitu yang awalnya 2x ditambah 3 menjadi 2x kuadrat ditambah 3. Lalu yang kedua ada fungsi, kita disuruh mencari fungsi g bundaran f. Kebalikannya dari f bundaran g yang awalnya g kita substitusikan ke dalam fungsi f x, sekarang kita mensubstitusikan nilai fungsi x ke dalam fungsi g. Itu menjadi seperti ini. G bundaran f x, ya, kita substitusikan nilai dari fungsi f ini, fx. Jadi 2x ditambah 3. Ini belum selesai karena ini masih ada. Ini kita cari dulu hasilnya sehingga agar mendapatkan nilai g bundaran f, yaitu dengan prinsip dasar matematika, yaitu a ditambah b kuadrat. Nah, ini kita pangkatkan, ini kita bisa dapatkan hasilnya dengan cara a kuadrat ditambah ab 2 dikali a kali b dan ditambah b kuadrat. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat 12x ditambah 9. Ini merupakan hasil dari nilai si x, si f yang disubstitusikan ke dalam fungsi g. Lalu, inverse dari fungsi f bundaran g. Fungsi ini dari yang kita dapatkan di awal, yaitu 2x kuadrat ditambah 3. Kita inverskan, yaitu di sini ada 2 dikali x yang kali menjadi bagi. Lalu di sini kuadrat kita jadikan akar pangkat. Kita jadikan akar pangkat. X-nya tetap, dan yang tambah awalnya tak penjumlahan, jadikan pengurangan. Jadi inverse dari fungsi
F bundaran G adalah akar pangkat dari X dikurang 3 dibagi 2. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.